abad bahia wa salam ansyuru ahlal kalam zainuni ihtiram al-mahabbah wa batisam ansyuru bainil anam adabu dena salam. Allah Yes. Gak pakai itunya. Nggak pakai lah, nggak Lu pakai. lagi sariawan nih. Oke, ciki cihu. Baik lagi bersama gua dan Fami. Yoi. Kita kali ini kedatangan siapa, Pam? Tamu kehormatan. Waduh, buket deh. Bukan hormat lagi nih, Pam. Gila. Upacara. Pokoknya dahsyat ini, Pam. Dahsyat, Pam. Jadi sekian tamu ini yang paling luar biasa nih. Biasa di luar. Requestan anak-anak nih ya. Gak pernah di Malaka aja soalnya. Iya, biasa di luar. Jadi nama lu siapa, Gas? Namanya ya Bagas. Lu nanya sih. Jadi dia namanya Bagas. Yoi. Jadi kalau ada, lu ada Instagram apa enggak? Ada. Boleh disebutin nggak? Oh, boleh. @bagas_mulyanto. Lagi jomblo gak? Enggak. Sorry banget. Lagi juga Aja. kalau jomblo ada yang mau emang. Sorry Iya, banget nih, sorry. Iya, Sorry banget nih. betul. Sekarang sibuk apa, Gas? Sibuk gua sekarang ngapain ya? Iya. Paling itu nulis sekarang. Anjay. Lagi nulis buku ketiga Oh, kebetulan. nulis. Nulis Terus? buku ketiga, terus saya lagi ngedit tulisan terjemahan bahasa Arab. Aduh, Iya, Masya belagu banget ya. Allah. Iya. ngomong apa namanya Indonesia masih Enggak, belum lancar. tapi ini gua enggak, maksud gua kan jadi kan gua sama dia tuh teman main kecil ya kan. Iya benar. Enggak, maksudnya gini, dia lagi sibukannya lagi nulis. Lu tahu gak? Sekolahnya cabut mulu, gaya-gayaan. Dulu waktu aja sekolah cabut dulu gaya-gayaan nulis ya. Lu yang Lagu-laguan. Lihat aja. Lagu-laguan dia nulis ya, tapi keren sih, keren subah keren. Dulu padahal yang paling alim itu Fahmi. Fahmi yang paling alim. Enggak pernah dia bener-bener dah. namanya apa namanya bolos-bolos. Tapi buku apaan, Guys? Buku gua yang pertama itu tentang Betawi. Itu Masya Allah. apa namanya? Kumpulan puisi. Mati Rodok. Iya, Mati Rodok. Kumpulan puisi. Alhamdulillah udah habis, nanti mau cetak lagi, yang mau beli ya nanti deh kalau bisa dicetak ulang ya. Terus yang buku kedua gua itu apa namanya? Gua nerjemahin puisi-puisi tulisan Arab dari penyair Palestina namanya Darren Tatur. Itu sahabat gua di Instagram, dia sempat dipenjara dulu 7 tahun karena oleh negara Israel dari otoritas pemerintah Israel. Oh, jadi tahanan politik ya? Dia tahanan politik. Oke, Itu oke. sebabnya sepele. Ah, Jadi tuh. dia bacain puisi Arab Hmm. di video, di belakang itu ada tank Israel sama anak-anak kecil lagi ngelemparin pakai bom molotov. Oh. Akhirnya dia upload di Facebook, disangka sama otoritas pemerintah Israel bahwasanya itu radikalisme. Oh, iya. Bikin apa ya, kayak apa namanya, mengguncang negara untuk melawan Israel. Padahal secara tidak langsung kan Palestina dan Israel itu kan sebenarnya kedua negara yang memang sampai sekarang masih berperang. Masih berperang ya. Tapi Tapi emang bener ya kalau emang udah ada itu di Al-Quran, Guys? apanya? Itu katanya negara dua itu sampai akhir zaman bakal perang terus. Di luar dari Al-Quran kayaknya banyak. Maksudnya apa nih, anjir? Di luar, maksudnya di dalam buku-buku sejarah memang, tapi konteksnya Al-Quran umum sih, lafadznya lafadz umum. Terus akhir zaman itu akan terjadi seperti apa dan lain-lain. Tapi bagi gua konteks di sini itu berkesinambungan. Sekarang kayak zaman akhir nih. Tadi gua di LA itu ketemu Nabi Akhir Pekan. Udah anjir. Nabi akhir pekan ada dah. Iya, Nabi akhir pekan, Siapa tuh? anjir. Nabi Akhir Pekan, nggak perlu gua sebutin Iya. namanya. Nanti Tapi dia bikin umat lagi, nyari umat tapi ya dia kan. udah punya umatnya. Anjay. Iya. Boleh Luar juga. biasa. Luar biasa. Dia mengeluarkan sabda-sabda. Waduh, anjay, supaya sabda. untuk di-subscribe YouTube-nya. Bukan di subrek untung ya, di subscribe itu dia ya. Gila kata gue, hebat banget deh Nabi sekarang. Bukan ngajakin ibadah, tapi ngajakin like sama subscribe.
Nabi akhir pekan. Nabi akhir pekan anjir. Bisa ada anjir guys. Oh berarti selain nulis itu puisi apa itu doang paling ya isu-isu itu ya? Ya emang gue sih emang seneng dunia sastra, udah lama gue nulis di dunia sastra. Terus juga emang gue juga seneng ya bahasa, khususnya bahasa Arab karena emang pesantren gue 12 tahun ya. Lu pesantren di mana guys? Pesantren gue di Jawa Tengah pertama. Nama pesantren apa? Balik Mabenda 2. Terusnya kedua gue di Lirboyo. Bapak Kiai, saya 12 panggil nih. tahun. Ketiga gue di Kota Gede Hidayatul Muqtadiin, cabang Lirboyo di Jogja. Lalu kok pesantren pindah kayak ngontrak? Ya enggak. Kayak ngontrak kan udah pindah. Udah selesai nih. Nah, gue pindah lagi. Gitu. Nanti awal lagi dari pesantren yang selanjutnya. Kadang ngelanjutin pelajaran kayak gitu, udah gitu aja. Ubek di situ gue. Tapi lu ngomongin sastra paling suka lu karya siapa nih guys? Oh, karya sastra banyak banget yang suka. Mau karya apa dulu nih? Yang tulisan Arab, tulisan Inggris, apa tulisan Indonesia? Kalau Indonesia, gue seneng banget sama tulisan realis sosialis kayak Wiji Tukul, terus ya W.S. Rendra. Dia sebenarnya balada, tapi banyak diksi-diksinya itu mengandung tentang realis sosialis kayak Sajak Sebatang Liso. Iya berarti Sajak Pertemuan Mahasiswa, dia ini banyak. ya isu-isu sosial lah gitu Ya. ya. Lalu lu lebih suka itu tuh isunya? Karena gua itu punya prinsip sama halnya kayak Mbah Kiai Pramudia Anantatur. Anjay. Iya, yang nulis buku ngerti. apa tetralogi itu. Iya. Iya kan? Nah, Terus? itu apa namanya? Beliau itu pernah ngucapin bahwa saya sastra itu bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Jadi sastra itu bukan hanya bentuk dari seni saja, estetika saja, yang misalkan ngelihat rindu, seakan-akan rindu itu hanya segelintir orang yang merasakan atau hanya orang itu sendiri. Anjay. Padahal rindu itu bisa jadi logikanya gini. Ah. Orang yang misalkan digusur, dia rindu dengan rumah yang nyaman. Iya enggak? Iya, Kan konteks rindu bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Betul. Nah, makanya konteks sastra gue itu realis sosialis yang bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Nah, buku pertama gue itu Gue namanya juga- Made Rodok. Gue juga sih kalau ngomongin sastra gue sih nggak sepakat tuh, cuman maksudnya tulisannya mengayal-ngayal tuh lu guys. Dia Iya. tidak melihat reality tuh gue nggak sepakat tuh. Oh, apalagi kalau misalkan ada tulisan Kayak sekarang kan lagi zaman tuh anak-anak ini tuh apa Senja. ngelihat senja terus sambil minum kopi, ajan malah ngatin senja begitu kan. Maksudnya nggak lihat realistis itu. ya itu bocah belum kena aja sama kalong wewe. Zaman dulu lah kita kalau wewe ya. Ya kita takut Iya, tuh. zaman Orang keluar wewe. maghrib lu tuh langsung lewe lu Iya. gitu. Sekarang mah nggak ada ya begitu ya. Parah kalau sekarang maghrib malah keluar ngeliat senja yo. Iya kan. Sambil WA ceweknya. Iya. Yang kamu di mana? Iya, Iya. iya. Sambil bilang kayak gini, ayo Oh. kita makan nasi uduk bareng. Iya. Nasi uduk. Sampai senja. Nasi uduk, iya. Oh jadi lu lebih suka ke isi-isi itu ya, sosial realitanya ya. Nah tapi di buku itu ada lu, maksudnya apa lu bikin karya lu bener-bener sendiri gitu ada? Iya. Full sendiri yang buku gua pertama itu. Yaitu gua nulis. Kalau 3 itu emang tahun. puisi guys? Puisi. Yang buku pertama Madarok itu Ah, puisi? puisi. Oh gua tahu tentang sejarah itu, bukan? Bukan. Jadi emang lingkupannya dalam buku gua itu judulnya Made Rodok, Sehimpun Puisi Betawi dan Kritik Pesona Jakarta. Jadi Made Rodok ini sebenarnya istilah orang dulu Betawi yang sekarang itu jarang sekali digunakan. Kalau di era sekitaran Jakarta Pusatan itu pakai I, Madih Rodok, tapi orang-orang Bekasi sama daerah kita nih pakai E, Made Rodok. Made Rodok. Kayak gitu. Emang Made Rodok itu apa sih? Maknanya itu sebenarnya sama kayak orang kesel. Dia kaget, kesel. Terus? Kayak misalkan, bangsat lu kayak gitu. Oh, jadi Made Rodok lu gitu. Nah iya. Oh, itu gua baru kalau tahu. istilahnya orang antropologi itu bilangnya shock culture. Dia kaget. Oh, dia kaget. Adanya pembangunan yang ada di Jakarta, orang-orang Betawi terpinggirkan, bukan karena terpinggirkan ya. Berarti kan ada orang yang meminggirkan. Meminggirkan karena Iya, kan? terpinggirkan ya Iya. kan. Oke benar. Nah, dari situ akhirnya gua menulis itu dan alhamdulillah gue juga skripsi gue tentang Betawi. Kemarin tesis gue S2 gue juga tentang Betawi. Emang gue fokus gue emang nggak tahu kenapa. Tapi gua sayang iya, banget ini sama menarik nih. Lu kan bukan orang Betawi ya? Lu bener gak sih apa lu real apa lu ada campuran apa gimana? Jadi kalau Betawi sekarang itu kalau dibilang orang asli sama orang Nah, asli, iya itu yang gue pengen tanya guys. Sebenarnya ada gak sih orang Betawi asli itu? Sebenarnya Betawi setahu gua yang gua tahu ya, sepengalaman gua nih, Pak, Betawi itu kan sebenarnya
ini apa namanya Pam, campuran ya, campuran dari semua etnis gitu kan. Nah cuman nggak tahu namanya jadi Betawi itu apa, gue juga nggak tahu tuh. Wah ini gini Itu gimana tuh? sejarah nanti kagak. Nah maksud gue biar seru nih ya kan, dia nih nonton Boleh, juga boleh. anak-anak ini nih Bas ini. Mas Senja. Baru tahu nih Mas Senja. Iya itu gimana Bas? Jadi gini, Betawi itu sebenarnya kumpulan etnis pendatang yang campur baur, kawin mawin menjadi satu, menjadi etnis baru, menjadi namanya etnis Betawi. Jadi itu udah campuran. Iya udah campuran. Dulu itu ada yang misalkan daerah Sunda Kelapa itu kan sebenarnya dulu kan roda perekonomian. Di salah Sunda satu roda Kelapa, iya. perekonomian. Nah di situ ada orang Bugis, ada orang Melayu, ada orang Chinese, ada orang Arab, ada orang Gujarat, macem-macem. Macam-macam ya. Mereka berkumpul menjadi satu, kawin mawin, akhirnya menjadi etnis baru namanya etnis Betawi. Makanya orang Betawi itu kali guys ya, ada yang sipit ya, ada yang putih gitu-gitu kali ya. Iya, macem-macem. Guang ya. Tapi kalau Betawi sono putih-putih ya. Dari mana nih? Betawi yang kota sono, Depok Karena gitu. juga akulturasi budayanya itu terpisah secara regionalitas. Jadi ada misalkan akulturasi Betawi yang daerah Udik. Udik itu maksudnya Nah, Udik daerah tuh ya itu. pinggiran. Iya, kayak itu. Bekasi. Di Bekasi kagak ada sepatu nge. Ada apa? Patu. Iya benar Pat. Iya kan? Terus ya apa namanya? Kayak daerah kita nih, Betawi pesisir kalau ngomong kenceng-kenceng banget. Iya, Dan betul. kalau daerah kita itu beda sama Sukapura. Kalau Sukapura yang kagak-kagak aja. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Kalau misalkan kita daerah-daerah kita, lu kagaknya. Iya, Kadang gitu. kagak ada anta Istilah ya? Kagak ada anta. Iya, betul. Beda istilah-istilahnya juga, tapi semuanya satu rumpun. Tapi kalau daerah sekitaran kota, itu biasanya ada campuran belakangannya kalau enggak Iya itu tuh ya, gitu ya. Iya. Ada AP. Iya, ada apa sih gitu. Nah, tapi ada juga yang nya itu agak ditekan ada AP. Kayak gitu ada juga. Nah, kalau daerah sekitaran apa namanya? Daerah Tangerangan itu banyak akulturasi dari Chinese. Makanya kita bisa lihat dari misalkan tradisi atau seni tradisi yang model-modelnya kayak di pernikahan dah. Ada rumbai-rumbainya itu. Nah, itu hampir sama. Iya. Iya. Cina kan begitu ya. Yang ceweknya kan, kan. Iya. Banyak lah kalau ceritain Betawi kagak ada habis-habisnya. Enggak, Ju. Ngomongin yang lain dulu kali. Enggak kapan-kapan kita mungkin ada kali satu episode nih yang ngomongin suku. Boleh. Boleh. Ngeliatin di suku nih, seru nih kayak gini belum ada nih ya kan. Nah, kenapa lu lebih tertarik itu, Gas? Karena gue itu lahir di Melaka 1. Gue lahir di Melaka 1, emang bokap gue itu dari tahun 70-an aslinya orang Jawa Tengah, nyokap gue orang Banten. Nah, gue dididik sebenarnya waktu itu bokap gue kerja, nyokap gue kerja, gue dididik sama orang asli Betawi itu. Dari kecil gue dididik sama orang Betawi namanya Nyai Tisna. Ya, Tisna. Nah, sekarang alhamdulillah masih hidup, umurnya 86 tahun. Masya Allah. Di Melaka 1. Dia banget, Gas. Lu guru ngaji apa? Bukan, itu cuma tetangga rumah. Cuman ini nih ya. Oh, cuman ngurusin lu doang nitip gitu ya, karena Iya. bokap lu kerja gitu ya. Nah dari situ akhirnya gue juga agak tertarik nih mengenai seni tradisi budaya Betawi, karena anaknya itu namanya Bang Usman. Dia itu emang salah satu seniman bagi gue sih. Soalnya dia bisa bikin alat musik apa aja, alat musik Betawi, yang dia bisa, apa aja dah bisa. Dan dia dulu salah satu orang yang ngajarin rebana yang di sekitaran DKI Jakarta. Mantap itu. Gitu. Jadi dahsyat ya. Dari situ akhirnya gue mulai bener-bener suka. Terus saya juga gue walaupun gue di daerah-daerah nih, gue pesantren Jawa Tengah, gue pesantren Jawa Timur, gue di Jogja. Kebetulan gue ngubeknya di orang-orang Betawi aja, kan ada organisasi daerah. Daerah ya. Nah, temu orang Jakarta lagi ngomongnya Betawi lagi, temu lagi orang Jakarta di Pondok Lirboyo, ya kan? Temu lagi, ya udah ngomong Betawi aja udah. Akhirnya dari situ gue lebih mendalami. Oh, Kayak lebih mendalam. gitu, Nah, depannya. kalau buku kedua lo apa? Buku kedua itu terjemahan Terjemahan dari puisi yang tadi lu bilang Arab kan. Nah, itu puisinya mengenai apa? tentang realisme sosialis. Jadi kaitannya tentang bagaimana kehidupan di Palestina, bagaimana susahnya dia menjalani hidup di penjara ketika menjadi tahanan politik. Itu kasihan banget, sedih. Judulnya itu Adakah Sudut Cinta di Kotaku. Anjay. Ada apa? Adakah Sudut Cinta di Kotaku? Judulnya. Kasudut kasudut apa?
Adakah sudut cinta sudut cinta di Kotaku. kotaku. Anjir. Tapi kalau lu lebih maksud gua, lu kenapa lebih tertarik ngambil isu itu maksudnya itu kan negeri orang kan. Kenapa lu nggak di negeri kita kan banyak yang hal kayak gitu, guys. Ya oke kita nggak perang, tapi kan banyak perang-perang adat atau perang apa ya kan gitu. Kenapa Ini lu sih nggak ngangkat itu? ngomongin kemanusiaan sih secara general, karena kejeneralan kemanusiaan ini tidak melintasi suku, bangsa, negara. Bagi gue juga merasakan hal yang sama kalau gue di posisi yang itu. Makanya ini supaya masyarakat Indonesia juga, gimana kalian berpikir ketika negara kita berperang. Pasti kita akan terjadi juga seperti orang-orang yang ada dalam puisi Daren Tatur. Ngerti, gue ngerti. Oh gitu. Makanya jadi lu kita lebih harus lebih bersyukur lah, negara kita udah terlalu aman banget ya, aman, alhamdulillah ya. Ya kan, kita ibadah lancar, walaupun jamaah jarang. Ya kan, kayak gitu. Tapi soal Jumat sekarang rame gas, gara-gara ada nasi. Itu udah budaya sekarang, udah Iya, budaya. alhamdulillah jadinya ya, alhamdulillah ada apa amat. Jadi ada yang berpikir positif begitu ya, alhamdulillah ya. Pamil lu temen lama juga lu, agak kangen sama Bagas lu, buset, baru balik gitu dia, lu gak nanya apa gitu gas, lu nggak bawa wadon gitu satu buat dia gitu, lu bisa begitu. Tahu lu, gua mulai nanya, buseng deh. Katanya guys sempat ini guys gerakin mahasiswa Betawi di Jogja guys, Alhamdulillah. sampai bisa jalanin apa pertunjukan seni budaya gitu, Ya. lenong ya. Jadi Gimana tuh, gue Gas? dulu di Jogja itu awal tahun 2013 gue masuk tuh kuliah. Gue masuk organisasi nama Irsat KPMB DKI Jakarta. Irsat KPMB DKI Jakarta. Oke. Ya singkatan IKPMB DKI Jakarta. Sebenarnya Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Betawi DKI Jakarta. Yogyakarta. Yang di Jogja ya. Heeh. Jadi emang dulu itu di organisasi itu aktifnya itu Marawis, terkenalnya sampai dia menang juara 1 nasional, senior gua. Ternyata selanjutnya nggak ada yang ngembangin. Gue mikir nih apa nih yang sekiranya bisa memberdayakan juga seni tradisi budaya Betawi. Akhirnya gue mikir ada lenong. Akhirnya gue yang buat sendiri, gue yang bikin naskahnya, gue yang jadi sutradaranya. Itu gue belajar sama teman-teman ISI, Institut Seni Indonesia yang di Yogyakarta. Gue juga belajar sama orang-orang stand up komedi supaya bikin naskah ini jadi lucu. Gue belajar nulis itu semuanya. Akhirnya gue bikin namanya Lenong Demplon. Ya, Lenong Demplon. Demplon itu dari kata Sebenarnya Lenong cewek. Demplon itu gara-garanya lucu sih. Iya. Jadi gue punya satu personil cewek anak Jakarta Barat. Gak perlu Iya. gue sebutin namanya. Iya. Itu ceweknya bahan obat nggak? Anjing, Demplon buat Kalau Demplon. jalan itu pala kita ngikutin nggak? Misal ke kanan nih, Iya. Lah. ilah, kayak gitu kan? Buset. Mantep banget. Dari situ orang setiap ngeliat cewek yang model kayak gitu kan selalu wow, ya kan? Makanya wah ini Demplon nih cewek nih. Gue bilang kayak gitu. Gue pengenin adanya Lenong Demplon ini setiap orang ngeliat pagelaran Lenong Demplon supaya Iya. kayak ngeliat cewek-cewek bahenol gitu. Oke. Makanya gue kasih nama Lenong Demplon. Jadi maksudnya jadinya menarik nih ya Iya. gitu ya. Iya. Lenong Demplon. Alhamdulillah sempat masuk kita KR, Kedaulatan Rakyat, diberitakan. Terus kita juga waktu itu lagi padat-padatnya, sebulan kita bisa ngisi acara penampilan sampai 7 kali. Sebulan 7 kali panggilan kita. boleh Jogja guys. Di Jogja. Iya. Dari awal pertama emang kita tirakat dulu. Yang namanya kita dikasih ucapan terima kasih ya udah mau tampil. Padahal gue bawa pasukan 20. Terus Musik kayak gitu, sedih dah. Sampai akhirnya gue sekali penampilan setengah jam gue dikasih bayaran sampai 20 sekitaran 10 jutaan sekali tampil. Alhamdulillah. Emang kalau ngomongin berkarya emang harus kita begitu sih guys. Iya. Berkarya dulu. Nanti gua Benar. kalau ada waktunya itu apa bonus duit itu Kebuka rezeki sendiri, ya, kebuka jalan sendiri. rezekinya. Tapi sekarang masih jalan. Kebetulan Lenong Demplon gua alhamdulillah masih dilanjutin sama adik-adik gua nih yang di organisasi Irsat KPMB. Alhamdulillah udah masih berjalan terus karena gua juga nitipin gitu kan. Gua titipin, gua bilang kayak gitu jangan nyampe hilang, jangan nyampe kagak jalan lah. Alhamdulillah karena emang udah gua bikin
plot-plotnya modelnya supaya gampang, mereka bisa ngikutin kayak gitu. Walaupun basicnya bukan anak-anak seni rata-rata. Tapi lu udah ngecek lagi gitu. Udah. Masih jalan tapi. Kemarin gue habis dari Jogja ketemu sama anak-anak sana. Kemarin katanya habis penampilan di Dinas Kebudayaan, tapi secara live daring. Orang dinas budayanya datang ke sekretariatan kita, kita main lenong di situ di sekretariatan kita, tapi di video modelnya gitu. Oke. Tetap berjalan. Tapi kan lucu ya. Apa? Ya lagi ngelucu kagak ada yang nonton, kan garing ya. Iya garing lah, yang lucu ada yang nonton, gimana sih? Emang gue juga nggak tahu sih guys fenomenanya. Sekarang lu lihat aja kayak ada ondel, sekarang jadi kayak ondel udah buat ngamen sekarang. Dulu kan kalau mau tahu kan ondel kan orang kaya bisa manggil ya guys ya dulu ya. Itu gimana tuh guys, menurut lu guys, pendapat lu guys gimana tuh? Ya, dengan keadaan yang sekarang tuh ya gimana? Kita tidak bisa menyalahkan juga dari pemerintah, kita nggak bisa menyalahkan juga orang-orang yang bergelut di seni tradisi budaya Betawi. Karena kalau misal bergelut cuma di seni tradisi budaya Betawi, yang fasilitasi siapa? Sedangkan fasilitas pemerintah juga banyak, tapi orang-orang tertentu yang dapat. Oke, iya kan? Ngerti. Jadi ya untuk bertahan hidup dan untuk mempertahankan seni tradisi budaya Betawi, udahlah sekreatif kalian. Iya, jadi kita sebrengsek kalian ya. Adanya seni tradisi model ondel-ondel yang ngamen kayak gitu, seenggaknya kalau kita ada rezeki dikit, kasih lah, itu juga buat hitungannya sodako. Betul. Iya kan? Betul. Nah, salah satu untuk mengembangkan seni tradisi budaya Betawi gue sih nggak masalah, tapi juga jangan dibuat hal yang aneh-aneh. Iya, Misalkan ada tuh waktu itu sambil ngamen ondel-ondel orangnya maling. Iya. Itu yang buat aneh-aneh lah, jangan malu-maluin Betawinya lah. Itu jadinya yang bikin jelek ya guys ya. Iya. Oh. Gitu. Terus lo ada niatan mau buka sanggar apa gitu di sini? Lihat dulu nih, kita cek ombak dulu nih. Nah, bahasanya cek ombak. Iya, cek ombak dulu. Kalau misalkan memang Di sini kan emang mayoritas Betawi guys. Iya. Tapi kenapa? Lu harus ngecek ombak. Ya, tapi orang yang bener-bener tertarik atau menarik diri untuk mendalami seni tradisi budaya Betawi itu hanya sedikit, segelintir. Oh, jadi iya maksudnya nggak semua. Walaupun dia orang Betawi, dia belum tentu bisa belum tentu bisa lenong. lenong. Orang Betawi belum tentu dia bisa yang namanya menteh yang kayak gitu. Itu nah, maksud gue gitu. Fungsinya sanggar kan kita mengajarkan, guys, ya kan? Lah iya, tapi masa iya gue dewek, kan harus dibantu sama yang lain. Bener. Ya kan, masa iya gue memikirkan sendiri, kan harus juga dibantu sama yang lain supaya kita bersama-sama memajukan seni tradisi budaya Betawi gitu. Ini soalnya kalau sekarang ini sih ya Pam ya, lagi tahun ini lagi corona sih ya. Kalau enggak mah ya mudah-mudahan sih nggak nyampe Agustus nih. Kalau Agustus enggak kita bikin itu guys. 17-an panggung tuh, terus apa? Iya ya, kayak gitu tuh bisa tuh ya. Boleh. Iya. Gue bikin naskah. Cuman kan nggak tahu nih, mudah-mudahan corona nggak sampai tahun bulan itu ya, mudah-mudahan. Terus lu kedepannya setelah bikin buku pasti udah lagi jalan tuh, yang kedua apa ketiga nih? Yang ketiga. Nah, yang ketiga pas jalan, nah itu kedepannya lu mau ngapain lagi guys? Ya intinya sih gue cuman ngabdi sama masyarakat, karena emang disuruh Kiai Lirboyo gua madep dampar. Iyalah. Madep dampar maksudnya dampar maksud apa tuh, anjay? Pulang kalau bisa ngajar ngaji supaya ilmunya bermanfaat. Jadi kita punya ilmu bukan buat sendiri gitu. Tuh, gue sepakat itu. Sepakat banget, gue paling sepakat itu guys. Ya jatuhnya gitu. Ya urusan gue nanti jadi apaan, mau jadi apaan kayak terserah Allah lah. Gue mah pasrah aja, yang penting gue selalu berusaha menjalani yang terbaik gitu aja. Daripada yang merantau kuliah balik ke kampung kan ya, gak mau berbagi ya. Siapa nih? Wah, lu nih. Siapa nih? Ada deh tangga sebelah gitu, kan kampung sebelah gitu. Siapa nih kira-kira nih? Sensor. Iya, sensor gitu. Oh, jadi lu ya, tapi kan gini guys, kalau ngomongin terserah, gue sih gak sepakat bahasa itu guys sebenarnya guys. Sebenarnya kita udah dikasih nih, lu bisa menjadi ini gitu. Iya. Itu tergantung orangnya ya kan, bener gak sih begitu guys? Ya lingkupannya tetap proses. Tapi proses, kan yang namanya takdir itu kan sudah dituliskan Lauhul Mahfuz sama Tuhan. Nah, kalau yang bisa diubah itu apa? Ya takdir yang bisa dirubah banyak. Yang kata ada yang gue pernah denger, hadis apa sih itu Pak? Gue nggak tahu. Tuh kan gitu kan. Yang dibilang Allah nggak bakal ngerubah lu kalau lu nggak berubah, itu apa tuh gimana? Itu apa tuh? Takdir apa tuh?
itu takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu lingkupannya. Wah, seru nih yang kalau harus nih. bisa diproseskan juga. Takdir yang nggak bisa dirubah itu mungkin ya umumnya kita ngerti lah, kayak pernikahan, Iya, jodoh ya, mati. rezeki aja sebenarnya nggak bisa diubah. Oh, Setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, tapi tergantung bagaimana prosesnya kita, oke. gitu loh. Iya, yang ngerti gua. Ngerti. Sebenarnya rezeki ada. Udah ada, tapi Tinggal kalau lu bagaimana kita cara untuk- iya, maksudnya kalau lu mau lebih rajin lu bisa dapat banyak nih gitu. Tapi kalau lu mau santai ya lu dapat segitu aja gitu ibaratnya ya. Bener gak gitu? Iya deh. Iya, gue ngerti. Jadi ada dua ya, yang bisa diubah, yang bisa diubah nih gitu. Gitu nih. Kami ngopi mulu tadi, usah deh gue ngobat Seru gue nih, lu. seru nih. Katanya lu mau ditanyain sama Bagas. Iya, lagi aktif apa Mi? Ngurusin amat. Amat. Ngurusin amat. Ngurusin umat. Umat apa nih? Umat apa nih? Umat yang mau diurus. Umat yang mau diurus. Berarti ntar buku launching kapan nih, Gas? Ah, nggak tahu dah. Oh, Yang itu aja belum namanya tahu. Nulis kan kalau orang puisi itu, penyair itu bilangnya kita mencari waktu puitik. Ya, waktu-waktu yang dimana Keren, itu kita pas punya waktu-waktu romantis. Iya. Waktu-waktu yang intim. Ya. Tapi tadi gue udah 3 buku. Yang pertama kan gue tahu Maderodo, kedua apa? Tentang itu ada Jum- sudut cinta di kotaku. Itu yang kedua. Yang ketiga ini nanti selanjutnya Cerpen belum. Betawi. Cerpen Betawi. Ya. Tapi nanti kalau ada yang beli bisa kali ya menghubungin di mana? Nanti dulu. Enggak ya, yang kedua itu masih ada gak? Yang kedua kebetulan juga udah udah habis. habis. Jadi gua alhamdulillah Dahsyat. nerbitin buku 1 bulan tahu-tahu habis. Ini kita di base camp aja deket rumah ya, base camp kagak dikasih nih ya. Payah buat baca anak-anak ya kan. Karena soalnya anak kan pada malas baca. Tuh kalau ada nih buku nih baca apa bukunya Bagas nih, baca, kalau enggak lu yang diduain lu gitu ya. Gitu ya. Gitu guys ya. Berapa menit nih bisa operator? Wih, 1 jam, mantap. 1 jam. Mantap, cepet banget ya. Emang gitu ya, gue ngobrol. Cepet amat. Emang iya begitu, kalau ngobrol asik. Ya udah. Kita punya apa nih untuk akhiri? Akhirnya lagu Sabian lagi. Terus terbalik tadi Dina Salam yang salam terakhir ya. Apa lagi Sabian apa nih? Salam kan apa muka juga boleh. Oh, boleh. Apa nih? Ya, Jamalu. Ya Jamalu. Ya Jamalu doang, Pami. Ya. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Allah. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Allah. Oke, thank you. Wassalam.